ladies and gentlemen, thank you for the time. Diterjemahkan saja ya? Oh di akhir. Oke, oke. Ya ini lebih baik pakai bahasa Indonesia aja ya, karena nanti kalau bahasa Inggris juga nanti saya juga terpatah-patah tuh, ya. Jadi I think you all of you from Russia. The other countries? No, also. Yeah. Oh, thank you. Ratu to the point saja. Ya. Sebagai Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, sebagai Krama Bali, tahap pertama sudah tentu menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tamu-tamu mancanegara, para wisatawan mancanegara dari seluruh dunia yang sudah datang mendukung pariwisata, mendukung perekonomian Bali. Kita Bali memang sangat butuh pariwisata. Kita memang butuh tourism. We need tourism. We need tourism. Tetapi juga supaya dimaklumi, kami di Bali seperti negara-negara lain, seperti bangsa-bangsa lain, seperti juga suku-suku bangsa lain dimanapun di dunia ini yang menganut paham agama masing-masing dan juga mempunyai adat dan tradisi masing-masing, pasti memuliakan agamanya, memuliakan budayanya, memuliakan tradisinya, dan menjunjung tinggi hukumnya, adat istiadatnya. Dan kami di Bali ini memang sangat butuh tourism. Kita berterima kasih kepada tourism, tetapi itu bukan berarti tourism adalah segala-galanya. Di atas kebutuhan tourism itu yang segala-galanya adalah nilai-nilai keluhuran bangsa kami, nilai-nilai keluhuran Bali, yaitu agama Hindu Dresta Bali, adat istiadat Bali, budaya Bali yang di dalamnya ada tata krama kehidupan di Bali. Dan sebagai negara Indonesia adalah negara hukum, di mana kami di Bali ini bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia kepada hukum yang berlaku di situ. Saya tidak bisa lagi tunduk kepada hukum Indonesia, tapi hukum yang berlaku di negara itu, dan juga saya harus mempelajari budayanya,
adatnya dan etika di negara-negara itu. Jangankan keluar negeri, saya ke Aceh pun misalnya, saya harus tunduk kepada hukum Aceh. Tidak bisa saya kemudian tunduk kepada hukum Bali pada saat saya di Aceh. Oleh karena itu, saya meminta dengan sangat agar pepatah ini di Bali pun dilaksanakan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita wajib menghormati, wajib ramah, wajib menerima wisatawan dengan ramah, dengan kesopanan, tata krama, beserta budaya dan adat istiadat kita di Bali. Kita wajib memperlakukan para tamu itu seperti saudara-saudara kita sendiri. Tetapi tamu-tamu itu juga ada kewajiban untuk bersama-sama mari memuliakan, menghormati nilai-nilai luhur tadi, khususnya di Bali. Nilai-nilai agama Dresta Bali yang sangat dimuliakan dan sangat disakralkan di Bali. Adat istiadat Bali yang sampai saat ini masih kita pegang teguh dan kita taati bersama. Sehingga hanya di Bali lah yang masih eksis desa-desa adat. Ada 1493 desa adat di Bali. Dan desa-desa adat di Bali atau Bali sendiri tidak bisa dipisahkan dengan agama Hindu Dresta Bali. Tidak bisa dipisahkan dengan budaya Bali. Dan adat istiadat di Bali, desa adat di Bali itu kemudian menjaga, melindungi, merawat nilai-nilai luhur yang ada di Bali. Oleh karena itu, mohon dimaklumi kalau kemudian desa-desa adat Kramo Bali yang sangat memuliakan, menjunjung, bahkan mensakralkan nilai-nilai keagamaannya, seperti satu, pura-pura di Bali, peligih-peligih di Bali, bahkan kawasan-kawasan suci di Bali. Kawasan yang paling suci di Bali adalah kawasan gunung, kawasan laut, kawasan danau. Itu adalah kawasan-kawasan yang paling suci di Bali. Dan tempat suci di Bali adalah pura-pura, tempat suci dan peligih-peligih. Itu mari kita jaga bersama-sama, kita hormati bersama-sama, terutama Kramo Bali, terutama warga desa adat Bali, dan juga termasuk harus semua tamu mancanegara, semua turisme, semua wisatawan yang berkunjung di Bali harus ikut memuliakan, menjunjung, menjaga nilai-nilai luhur tadi, termasuk juga mentaati segala hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, kami Majelis Desa Adat Provinsi Bali, saya sebagai Pendeta Agung sangat mendukung Surat Edaran Gubernur Bali nomor 04 tahun 2023, di mana di situ telah dicantumkan kewajiban-kewajiban bagi wisatawan. Sebenarnya adalah wisatawan semua, baik asing maupun domestik. Juga larangan-larangan bagi para wisatawan demi tetap terjaganya alam Bali, budaya Bali, adat tradisi Bali, yang itulah yang menjadikan turisme wisatawan, seluruh wisatawan dari luar negeri, mancanegara, dari seluruh dunia senang dengan Bali. Mari kita jaga bersama-sama itu. Kita muliakan bersama-sama itu. Oleh karena itulah maka ada batasan-batasan yang dikeluarkan oleh kebijakan gubernur tentang bagaimana di kawasan gunung, terutama Gunung Agung, Gunung Batur. Kemudian juga supaya diketahui sejak dulu, sejak bahkan sangat dicanangkan pada saat Ide Bagus Mantro jadi gubernur, pura-pura tempat suci, terutama Utama Mandala dan Madya Mandala, itu bukanlah objek wisata. Itu sungguh tertutup untuk wisatawan, kecuali untuk sembahyang. Tidak boleh hanya untuk tengok-tengok, lihat-lihat, kemudian ke Utama Mandala, Madya Mandala. Kalau ingin melihat mengagumi pura, cukup dari luarnya. Kecuali memang untuk sungguh-sungguh ingin persembahyang atau mendapat undangan resmi dengan berpakaian yang pantas di Bali. Jadi mudah-mudahan semua juga, terutama para wisatawan, sudah juga membaca dan memahami surat edaran nomor 04 2023 dari Gubernur Bali. Majelis Desa Adat sekali lagi akan mendukung, dan pada kesempatan ini saya sebagai Pendeta Agung menginstruksikan semua majelis desa adat di semua tingkatan, dari kecamatan, kabupaten, kota, bahkan juga pengurus prajurit-prajurit provinsi untuk ikut mengawasi desa-desa adat, untuk ikut mengawasi, menjaga semua wisatawan, baik asing maupun domestik, untuk mari kita sama-sama tuntun, beritahu, arahkan wisatawan itu sehingga mereka tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Karena nanti akan berakibat, pelanggaran-pelanggaran itu akan berakibat sangat mereduksi kesucian Bali, akan menistakan budaya adat tradisi Bali, juga akan berakibat bisa menistakan agama luhur di Bali, agama Hindu Dreste Bali. Dan itu sama halnya dengan merusak Bali, meniadakan Bali. Oleh karena itu
Sekali lagi, kami Majelis Desa Adat Sebali, desa-desa adat Sebali menyampaikan siap untuk ikut mengawasi, membina, membimbing, mengarahkan semua wisatawan, terutama pemandu-pemandu wisatawan yang mereka semuanya adalah orang-orang lokal, untuk juga bersama-sama mari kita junjung tinggi nilai-nilai keluhuran agama kita, budaya kita, adat istiadat kita, tata krama kita, dan dengan itu juga baru kita akan dihormati oleh wisatawan, dan baru kita kemudian dengan tegas bisa juga menertibkan para wisatawan untuk bersama-sama menjaga eksistensi Bali yang harus kita pertahankan, baik agamanya, budayanya, adat istiadatnya, tata kramanya, dan itulah modal dasar Bali untuk wisatawan baik dunia maupun Nusantara. Terima kasih, kira-kira begitu saja, to the point. Terima kasih.